kan Bu, tema untuk modul kelima kami kan Bu, kelima PPRA. Temanya hidup berkelanjutan Ibu. Topiknya ayo kelola sampah plastik untuk bumi lestari. Kemudian proyek kami nanti Bu, kolaborasi dengan wali kelas untuk kelas 3, kreasi tempat alat tulis dan ekobrik Ibu. Oke. Terus ya yang penting ya dilaksanakanlah sesuai dengan apa yang diminta di UKIN-nya itu. Oke Bu? Ya, dan ini nanti bisa jadi acuan ke guru yang di sini atau dengan siswa kami ya, dengan pengalaman yang apa ini kan yang baru bagi mereka, ya mudah-mudahan nanti bisa terserap juga oleh siswa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu hari ini? Alhamdulillah, anak-anak ibu hari ini semangat, sehat, datang kembali ke sekolah hari ini ya kan? Oke, kita mulai kegiatan kita hari ini di sekolah dengan berdoa. Ayo, siapa yang mimpin doa? Ayo, maju ke depan aku, Rizky. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami diyan Muhammadiyah wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya, terima kasih anak. Silakan duduk. Sekarang coba berdiri dulu semua. Kita nyanyikan lagu Pelajar Pancasila dipimpin oleh teman kita si Wahyu. Pelajar Pancasila 1, 2, 3 ya. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan moral, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, silakan duduk anak-anak ibu semuanya. Jadi hari ini kita belajar pelima. Apa itu kepanjangan pelima? Pelajar Pancasila. Pelima itu kepanjangannya apa? Profil Pelajar Pancasila. Apa yang kita bahas hari ini? Ini dia temanya hidup berkelanjutan. Topiknya ayo kelola sampah plastik untuk bumi lestari. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu apa itu sampah? Artinya sampah itu apa? Coba, apa nak? Plastik yang sudah belok dan kertas. Yang lain ada? Apa itu sampah? Oke, kamu. Botol dan kaleng. Terus Wahyu mau bilang apa? Sampah itu apa? Sampah yang dibuang yang tidak dibutuhkan
sampah yang tidak berguna lagi, sesuatu yang tidak berguna lagi dibuang, ya kan? Jadi tahu nggak kamu kalau sampah itu harus ada 5 jenis tempat sampahnya? Tahu? Atau biasanya kita buang sampah langsung satu plastik atau satu tong sampah? Siapa di rumahnya yang dibedakan tempat sampahnya? Nggak ada? Oke, nggak apa-apa. Nanti setelah belajar ini kita harus tahu memilih sampah. Jenis apa sih sampah yang ini? Oh, ini sampah plastik. Oh, ini sampah kertas. Kalau kita buang sembarangan sampah, apa yang terjadi, nakku? Apa yang terjadi kalau kita buang sampah sembarangan? Banjir. Kalau tersumbat apa kan? Got air kan? Apalagi kalau berserakan sampah di lapangan, bagus nggak? Enggak ya, kotor ya kan? Nah, ini pelajaran kita hari ini tentang kelola sampah. Jadi silakan disimak video ini. Mudah-mudahan hari ini kita paham apa itu sampah dan bagaimana tanggung jawab kita. Sampah itu tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai, kabel, barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat disalurkan ke pemulung atau bank sampah untuk didaur ulang. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos di rumah. Sampah yang mengandung bahan B3 dapat disalurkan ke dinas lingkungan hidup. 2. Dibuang tanpa dipilah. Di rumah tidak dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah ke tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah ke tempat TPST atau tempat pembuangan sampah terpadu. 3. Dibuang sembarangan. Dibuang ke sungai. Membuang sampah ke sungai dapat mengotori sungai dan menghambat aliran sungai. Sungai yang kotor dapat mencemari lingkungan dan aliran sungai yang terhambat dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. Dibakar. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Membakar sampah telah dilarang dalam Undang-Undang Persampahan Nomor 18 Tahun 2008. Cara pengelolaan sampah dengan 3 cara: cegah, pilah, olah. Cegah ialah kunci karena cegah merupakan momen penting untuk agar momen pilah dan olah tidak melelahkan. Contoh cegah dengan membawa kantong belanja sendiri, membawa tempat makan dan minum sendiri ketika bepergian. Pilah adalah memilih sampah sesuai dengan jenisnya. Kategori sampah, pilah dapat dilakukan di rumah dengan memilih sampah sesuai jenisnya. Pemilahan sampah akan memudahkan pengelolaan sampah dan membantu pekerjaan petugas kebersihan. Olah adalah mengolah sampah menjadi bahan yang bernilai ekonomis. Olah dapat dilakukan di rumah dengan mengolah sampah organik menjadi kompos. Pengolahan sampah di rumah dapat mengurangi banyaknya sampah di TPA. Cegah, pilah, dan olah dimulai dari rumah. Sampahku, tanggung jawabku. Udah jelas kan? Cegah, pilah, olah, ya kan? Jadi dari video itu kita belajar bahwa kita harus mencegah banyak sampah. Siapa ke sekolah bawa botol masih di plastik? Ada? Yang pakai botol? Ya, harus gitu ya, nah, bawa botol minum, bawa nasi atau makanan di botol, jangan lagi di plastik. Itu cara kita salah satunya mengurangi sampah. Misalnya orang kita mau belanja kan, dibawa keranjang belanjaan. Jadi tidak usah membutuhkan banyak plastik sehingga kita mengurangi sampah. Rizky, kemudian habis tadi cegah, kemudian pilah, ya kan? Kalau kita pilah, maksudnya memilih-milih sampah, dipisahkan sampah yang satu dengan sampah yang lain, itu mengurangi pekerjaan tukang kebersihan.
kebersihan. Jadi nanti mereka tinggal menempatkan sesuai jenisnya. Nah, yang terakhir olah. Bisa sampah itu misalnya plastik jadi barang-barang yang berguna, misalnya jadi bunga, atau misalnya dari botol bekas jadi bunga, dari kaleng-kaleng bisa jadi tempat pensil, banyak kan? Atau botol minum pun bisa jadi tas, ya kan? Banyak caranya mengolah sekarang supaya kita bisa mengurangi sampah. Nah, sekarang mengenal 5 jenis sampah, tempat sampah. Di depan sudah ada tong sampah Ibu buat. Coba sebutkan dulu. Yang hijau ini tempat sampah untuk organik. Terus ini warna apa, Nak? Warna biru untuk tempat sampah jenis kertas. Selanjutnya, ya ini warna apa? Kuning untuk jenis sampah plastik. Kemudian yang ini warna apa? Warna untuk tempat sampah B3. Apa itu B3? Bahan beracun dan berbahaya. Ya, kesini lagi ya. Nanti kita tengok di video lagi penjelasan selanjutnya. Ini warna apa? Abu-abu untuk tempat sampah jenis residu. Oke, kita lihat dulu di penjelasan ini apa yang kita masukkan di warna hijau, biru, kuning dan sebagainya. Apakah Sobat A sering melihat tempat sampah dengan warna yang berbeda-beda? Ternyata setiap warna dari tempat sampah tersebut memiliki arti dan fungsi tersendiri. Penasaran? Yuk kita cari tahu arti dan fungsi dari 5 warna tempat sampah. Tempat sampah sebenarnya dapat terbuat dari berbagai macam bahan dan bentuk yang berbeda. Tetapi di Indonesia khususnya, tempat sampah terbagi menjadi beberapa warna. Warna tempat sampah terbagi menjadi 5, yaitu hijau, kuning, merah, biru, dan abu-abu. Tempat sampah dengan warna yang berbeda ini bukan hanya untuk alasan estetis, namun berfungsi untuk memisahkan sampah berdasarkan jenisnya. Berikut merupakan jenis tempat sampah yang dikelompokkan berdasarkan warnanya. Selain pemberian warna pada tempat sampah akan lebih optimal jika diberikan tambahan informasi atau ikon atau tulisan sebagai penanda. Sayangnya, tidak semua fasilitas pembuangan sampah memiliki tempat sampah dengan warna yang lengkap. Itulah arti dan fungsi dari 5 warna tempat sampah. Mari kita bersama-sama menjaga kebersihan dengan membuang sampah pada tempatnya dan sesuai jenisnya. Jadi, sudahkah Anda memilah sampah hari ini? Tadi sudah kita lihat video yang warna hijau tempatnya sampah jenis apa, Nak? Jenis organik. Apa isinya? Organik itu seperti apa? Misalnya kita makan jeruk, kulitnya dibuang ke warna hijau. Atau misalnya kita makan pisang, makan sayur, nggak habis kita buat ke tempat warna hijau. Kemudian kalau ada kertas-kertas kita, kardus yang misalnya udah nggak berguna lagi kita rasa di rumah, kita masukkan ke warna biru kertas. Kemudian plastik-plastik, kaleng, botol minuman yang gelas-gelas minuman itu kan, nah kita masukkan ke warna kuning. Kemudian ke tempat sampah B3, berbahaya dan beracun, contohnya baterai, ya kan? Terus apa lagi tadi?
pecahan kaca, kabel, bagus. Sudah paham dia lihat video tadi. Kemudian yang abu-abu residu, ini yang nggak bisa diolah lagi, ya kan? Kenapa nggak bisa diolah? Makanya harus ada timnya nanti misalnya di petugas kebersihan. Tugas kita hanya memilah, nanti orang itu yang mengolah. Contohnya di residu ini kayak pempes bekas, untuk apa ya kan? Gak bisa diolah itu. Padahal kalau dibuang juga lama terurai, lama dia hancur, ya kan? Pahamnya anak ibu semua tentang sampah ini tadi? Paham? Ibu rasa paham ya? Ya kan? Lanjut, ini dia tadi perbedaan pemilahan sampah berdasarkan jenisnya. Anak ibu semua. Kita lanjut lagi ya pertemuan kita hari ini menyambung yang minggu lalu kita bahas tentang sampah kan, pemilahan sampah. Nah hari ini kita belajarnya tentang menemukan barang bekas. Kita lihat dulu video pembelajaran kita ya biar kita tahu. Easy, go. Atas dan gerak jadi satu. Unico, berentok. Semua memperhatikan videonya biar pandai kita nanti mengolah sampah ya. Jadi bahan yang berguna.
Bagus kan? Dari mana tempat pensilnya tadi? Dari kaleng bekas yang biasanya kita buang sembarangan di belakang rumah, di tempat sampah ya kan? Ada nggak kaleng di rumahnya? Boleh kaleng bekas, kayak tadi bekas rokok ya kan? Bekas susu kaleng. Apalagi kaleng apa lagi yang ada? Ada lagi? Ada juga botol sarden, ya kan? Pernah makan sarden di rumah? Kalengnya tadi diapain? Cuma dibuang kan? Nah, mulai sekarang sudah belajar kita tentang kelima ini. Segala jenis sampah itu bisa kita olah menjadi barang-barang yang berguna selagi alat dan bahan kita tersedia, ya kan? Nah, ini ada lembar kerjanya lagi, tugasnya. Setelah kita tadi dari tempat sampah tadi, apa yang kamu lihat? Apa yang kamu lihat di tempat sampah? Ayo jawab dulu anak-anak itu semuanya. Apa yang kamu lihat di tempat sampah? Ya sampah, nggak mungkin bunga ya kan? Sekali lagi jawab dulu ibunya. Apa yang kamu temukan di tempat sampah? Iya sampah. Kemudian apa yang kamu pikirkan sekarang? Kalau sudah kamu lihat tempat sampah, ada sampah apa yang kamu pikirkan? Apa? Yang kamu pikirkan? Biar aja lah sih itu gak berguna kok sampah gitu. Apa yang kamu pikirkan setelah nonton video tadi? Kamu lihat sampah, apa yang kamu pikirkan? Ada nggak idenya mau buat sesuatu yang bagus juga? Ada? Ada. Ya kan, kemudian kita lanjutkan. Ini kerjanya dikerjakan nanti. Karton ya, sebentar. Jadi ini yang gini karton kemana ini? Kemana? Di sini kita buatkan. Nah, ada suntik sama obat yang udah kadaluarsa. Kemana ini nakku? Ke? Apa itu namanya sini? Tanpa B3 ke sini. Bahaya kan, jangan pegang. Kan? Terus ini bater kaca kemana? Sini nih. Kaca juga namanya. Sampah. Jadi untuk organik apa contohnya? Organik, untuk yang organik. Contoh sampah organik apa? Bukan. Organik dulu, contoh organik apa? Contohnya sisa-sisa sayuran atau kulit-kulit buah, kesinilah dia kan. Jadi tahu nggak tujuannya kemana? Kalau udah kita pilih, tujuan akhirnya tahu? Tahu. Kemana coba? Semua ibu hati Dengarkan dulu ibu ya. Boleh ya? Tujuan akhirnya nanti ya. Jadi sampah plastik mana? Nah, sampah plastik ini bermacam-macam plastik. Jenisnya anorganik ya kan? Susah diurai, lama. Ini bagusnya dibakar atau diolah lagi? Kalau tadi kita lihat pelajaran kita kalau dibakar bagaimana? Menjadi
kondisi udara. Nah, sehat kan? Jadi ini sebaiknya kalau nggak bisa kita daur ulang, setidaknya kita bisa memilah ya kan, kita pisah. Nanti tukang kebersihan itu akan memilah atau memisahkan sampah-sampah sesuai jenisnya dan didaur ulang. Yang nggak bisa didaur ulang mana nak? Yang nggak bisa didaur ulang mana? Yang nggak bisa didaur ulang ini harus ke bidangnya, di bagian kebersihan sana, tembus bekas, karena kalau dibuang juga mengurainya kan lama ya kan. Nah kalau organik tujuannya ini nanti jadi apa? Jadi kompos. Iya pintar, jadi kompos subur. Nanti tanaman orang tua kita dilarang kalau udah pakai kompos ya kan. Oke. Nah, sekarang ada tugasnya sesuai kelompok yang sudah Ibu bagi. Kelompok 1, 2, 3, 4. Ada tugasnya di sini. Baca dulu kan. Lembar kerja 1, warnai benda berikut dengan petunjuk. Mewarnai. Siapa suka mewarnai? Semua suka. Nah, tapi ada aturannya. Gak bisa dibuat warna ungu, harus sesuai dengan tempat sampah kita. Warna hijau untuk jika sampah organik, warna kuning jika sampah anorganik atau plastik, kemudian warna merah untuk sampah B3, warna biru jika non-organik atau kertas, kemudian warna abu-abu untuk residu. Siapkan pewarnanya. Kalau tidak ada nanti ada dari Ibu. Hanya yang 5 warna ini saja: hijau, biru, kuning, merah, dan abu-abu. Ibu bagi dulu LKPD-nya. Kerjainnya di sini, mengerjakan secara berkelompok, kerjasama yang baik, tidak ribut, tidak berantem ya kan. Ambil tugas masing-masing. Ada 5 warna, kamunya satu kelompok 5 orang atau 4 orang, berarti satu jenis 1 orang ya kan. Ini dia untuk kelompoknya. Diwarnai yang di bawahnya sesuai jenis sampahnya. Udah sudah siap kan? Kita kumpul. Nah, waktunya kembali lagi kita kumpul ya. Jadi selamat pagi anak-anak Ibu. Masih semangat? Masih semangat? Siapa namanya? Mirja, masih semangat? Masih, anak-anak Ibu semua sehat kok, pasti semangat ya kan? Kalau yang nggak semangat itu malas-malas, berarti dia tentang kurang vitamin, kurang tidur ya kan? Kita lanjut lagi pelajaran kita ini. Judulnya lanjutan dari minggu yang lalu ya. Macam-macam produk dari kaleng bekas. Apa yang bisa kita buat dari kaleng bekas? Contohnya tempat alat-alat tulis ya kan? Jadi ini
Di China, pengrajin lokal mendaur ulang kaleng minuman bekas menjadi produk yang berguna, panci aluminium. Dengan menggunakan metode pengecoran sederhana, ia berhasil mengubah limbah menjadi barang rumah tangga yang fungsional. Proses pembuatannya dimulai dengan mengumpulkan kaleng-kaleng aluminium bekas, setelah dibersihkan dari label dan sisa-sisa isi. Selanjutnya, kaleng-kaleng bekas dipanaskan hingga mencair, menghasilkan aluminium cair. Aluminium cair ini kemudian dituangkan ke dalam cetakan melalui lubang saluran yang telah dibuat sebelumnya. Setelah membeku, cetakan kemudian dibuka dan panci aluminium yang telah terbentuk dikeluarkan. Panci-panci ini kemudian dibersihkan dan dihaluskan permukaannya agar siap digunakan. Melalui proses daur ulang yang cerdas ini, pengrajin Cina ini berhasil menciptakan produk rumah tangga yang berguna dari limbah kaleng minuman bekas. Inovasi sederhana namun berdampak besar ini tidak hanya mengurangi limbah, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Proyek daur ulang kreatif ini menjadi contoh inspiratif bagaimana limbah dapat diubah menjadi barang berharga. Di China, pengrajin lokal mendaur ulang kaleng minuman bekas menjadi produk yang berguna, panci aluminium. Ya, itu tadi botol bekas. Misalnya botol-botol minuman Sprite, Fanta yang ada di kaleng kan, rupanya bisa dijadikan jadi panci. Jago. Makanya kita belajar dari sekarang supaya kita tahu apa nanti selanjutnya yang bisa diolah dari sampah itu. Daripada mengotori lingkungan, bisa jadi dijual kan, tambah uang kita. Tadi jadi apa kaleng bekas yang sudah dipanaskan? Jadi panci yang bagus bisa dijual itu kan? Iya. Hari ini kita jadi detektif sampah. Detektif sampah itu ngapain? Kita memilah sampah ini ke tempat yang sudah tersedia. Yang biru tadi tempat untuk jenis sampah kertas. Kalau yang merah jenis sampah apa anakku? B3. Apa itu B3? Berbahaya dan beracun, ya kan? Kemudian untuk yang hijau itu tempat sampah jenis apa nak? Organik. Yang kuning jenis sampah plastik. Dan yang abu-abu tempat sampah yang bebas bagaimana? Jenis apa? Residu, ada tulisannya situ. Jadi tugas kita sekarang memilah sampah ini ke yang tempat yang 5 yang tersedia, ya. Ganti-gantian aja, nggak usah berebutan. Dari yang ini nanti sama. Misalnya kaleng ini, kaleng bekas kemana ini tempatnya di antara yang 5 gitu ya nak? Ganti-gantian, oke? Boleh? Oke. Sekarang mulai dari kamu. Semuanya sudah pakai sarung tangan kan? Yang pakai sarung tangan dibuat memilah. Oh, kertas, benar nggak? Salah ya, kaleng bekas itu bagian sampai yang mana? Bukan. Ini masuk ke plastik, karena itu akan bisa apa kita ada ulang lagi. Oke, lanjut kamu. Terus kamu. Boleh. Nah itu, ini botol bekas pembersih kamar mandi masuk ke mana ini nak? Iya, ke situ limbah apa sampah B3 yang bahaya kan dan beracun. Lanjut nak, siapa lagi? Kiranya. Tetap sesuai barisannya yang tadi ya. Terus. Ya, lagi lanjut. Kau apa sama Iki? Kau apa Iki? Isi adalah siapa dari yang kita akan beberapa pribadi siswa yang Misi S dalam dapat Betul? Anak mana ya? Misi S dalam 3478 kali. Misi S dalam 3478 kali. 1. Menanamkan pribadi siswa yang beriman bertakwa sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. 2. Menanamkan budaya-budaya luhur sesuai dengan kebiasaan keluarga. 3. Mengamalkan pelajaran yang kreatif dan inovatif. 4. Menanamkan karakter peserta didik yang mencerminkan nilai-nilai luhur sesuai dengan pemahaman dan pancasila. Lanjut. Ini apa dengan nama itu? Bagi lanjut. Artinya nama itu paham ya, paham ya.
Yang lain buang dulu sampai kita silakan sekalian sampah ke depannya. Iya, Mi, bantu dalam tangannya. Mi. Boleh dicuci sampah. Kemudian kita mau mengerjakan atau mengolah sampah kaleng bekas menjadi tempat pensil yang bagus, ya kan? Ibu akan bagi kalengnya, baru dikerjakan masing-masing kelompok ya. Jadi kayak di video tadi, nanti akan bapak ibu guru memandunya. Ayo.
Baik, semua letakkan karyanya di depan masing-masing. Ibu mau periksa. Nanti juga akan diperiksa ibu wali kelasnya ya kan. Ternyata kaleng bekas yang awalnya kita anggap sampah gak berguna bisa jadi sesuatu yang berguna ya kan. Jadi tempat pensil, tempat alat tulis. Coba lihat dulu kelompoknya yang lain. Ini bagus nggak? Bagus ya. Ibu lihat bagus semua. Kreativitasnya muncul pada saat kerjasama ini ya. Kemudian di kelompok 1 ini bagus nggak? Bagus ya. Berarti sudah bisa memanfaatkan barang-barang bekas, kaleng bekas, kertas-kertas karton bisa digunakan menghias kaleng-kalengnya sehingga semakin cantik. Oke, bagus. Kelompoknya kelompok berapa tadi? 3 ya? Ya. Kemudian ini kelompok 2. Bagus juga, tapi maunya tempel-tempelnya agak dijarak, jangan rapat ya kan, biar makin cantik. Coba yang ini satu lagi Bu lihat. Bagus. Ini juga maunya agak dijarak biar tidak terlalu rapat ya kan. Jadi Kak Ibu mau bertanya, kamu rasa semakin cantik nggak kalengnya tadi? Semakin cantik kan, berguna nggak kaleng-kaleng bekas itu? Mana jawabannya? Nggak dijawab ibunya. Kaleng bekasnya berguna? Berguna ya kan? Iya. Oke, sekarang udah dulu bagus. Kita membaca surah An-Nas sebelum pulang ya. Ayo, An-Nas.